nih Kak, Stella, aku mau nanya dong tentang jurusan ini secara garis besarnya itu seperti apa sih Kak? Nah, berbicara tentang jurusan pariwisata, kembali lagi dengan Hmm. stigma masyarakat, pariwisata itu hampir disamakan dengan perhotelan ya. Ada juga stigma yang Hmm. mengatakan pariwisata itu dunia gelap. Gak tahu kenapa banyak masyarakat yang mengatakan hal demikian. Nah, untuk jurusan pariwisata ini itu ada berbagai macam. Contohnya jurusan aku manajemen, perencanaan, dan pemasaran. Dilihat dari ada kata Hmm. perencanaan dan pemasaran. Jadi di jurusan ini kita Hmm. belajar suatu pariwisata dan kita memasarkan produknya seperti itu, secara garis besar. Oke. Nah, yang dipelajari mata Kalau di kuliahnya pariwisata itu, atau lain sebagainya? kalau mata kuliahnya cukup nggak terlalu banyak ya. Kita belajar tentang Hmm. dasar-dasar pariwisata, kita belajar antropologi, sosiologi, kita belajar ilmu Hmm. perencanaan, dan juga akuntansi ada, tapi hanya 2 SKS. Hmm. Oke. Oke. Nah, mungkin bagi teman-teman SMA gitu ya, yang baru lulus tuh masih kayak bingung apa sih bedanya jurusan ini sama jurusan lain gitu yang ada di pariwisata, kan banyak ya jurusannya ya. Ya, ada. Bolehkah dijelasin bedanya misalnya jurusan ini sama jurusan apa perhotelan kah atau lain sebagainya gitu Kak? Apa sih yang Nah, menonjolnya gitu? oke. Kalau di Politeknik Pariwisata Medan ini, bedanya dengan Hmm. kampus lain, kita di bawah Kementerian Pariwisata. Itu hanya 6 kampus di Hmm. bawah naungan. Hmm. Jadi kita semacam sekolah kedinasan, tapi memang hanya di Hmm. naungan si Kementerian Pariwisata. Kita juga dapat Hmm. eh, belajarnya itu 1 minggu teori, 1 minggu praktek. Jadi kalau satu Hmm. minggu kita belajar perencanaan, maka minggu depan kita akan Hmm. praktik langsung ke objek wisata. Tapi itu biaya dari kampus. Jadi Hmm. kita hanya sediakan Hmm. badan, buku, ilmu untuk terjun ke lapangan. Oke. Nah, kalau praktik tuh kan Kak, tadi seminggu teori, seminggu praktik gitu ya. Kalau praktiknya tuh biasanya kemana gitu, terus ngapain aja gitu Kak? Kalau untuk praktek ya, kalau untuk semester 1, semester 2, kita hanya seputaran kota Medan, udah kota Hmm. Medan, semester 3, semester 4 di luar dari Sumatera, contohnya kita kuda atau kita di sana itu Hmm. Hmm. adalah nanti ada dikasih checklist untuk menilai suatu objek Hmm. wisata, bagaimana kondisi objek wisatanya, kebersihannya, bagaimana akomodasinya, transportasi ke sana, itu Hmm. hal Mata kuliah apa sama praktikum apa nih Kak buat Kakak? yang berkesan itu Halo Kak. adalah pelajaran, ya halo, kedengaran Kak suaranya? Oke. Oke. Mata kuliah sama praktikum apa nih yang paling berkesan banget nih buat Kakak sama kuliah? Yang paling berkesan itu jurusan yang mata kuliah perencanaan Hmm. ya, karena lumayan susah materinya. Sembari juga ada bilingualnya. Jadi kadang kan kita diajarkan sama dosen Hmm. alumni UGM. Jadi kadang untuk mendapatkan menerap ilmu dari si dosen tersebut kadang cukup sulit ya dengan bahasa-bahasa untuk anak D3 gitu. Dan untuk aplikasinya adalah Hmm. ketika kita ketemu dengan wisatawan di suatu objek, ketika mereka mengeluh Hmm. kepada kita, itu tantangan buat kita gitu. Karena di usia kita yang Hmm. masih muda, mendapatkan eh, teguran dari wisatawan yang umurnya cukup tua dari kita harus pintar-pintar bagaimana caranya menanggapi keluhan mereka. Itu sih Hmm. yang berkesan kalau selama berkuliah. Oke, dan pasti jadi pengalaman baru banget gitu ya. Iya, Dan benar. melatih buat nanti ke depannya ya, waktu di lapangan di kerjaan gitu ya. Oke. Nah, kalau dulu nih, apa sih yang jadi alasan Kakak milih jurusan ini gitu pada akhirnya? Wah, kalau ini bisa ke flashback ya. Dulu awalnya aku Hmm. pengen kedokteran, cinta sama Hmm. kedokteran gitu. Dapat waktu SMA, aku dapat beasiswa untuk kedokteran di luar negeri, Hmm. namun ada satu hal di mana orang tua tidak menyetujui karena waktu itu kondisi di luar negeri itu orang tua kan anak perempuan ya pasti takut untuk melepas Hmm. anaknya selama 5 tahun berkuliah di Hmm. negeri orang.
akhirnya orang tua bilang, gimana untuk pariwisata aja. Nah, aku kasih satu syarat, kalaupun aku di pariwisata, aku harus dapat beasiswa juga gitu. Akhirnya aku cari ada nggak beasiswa di pariwisata. Ternyata ada, dan aku coba beasiswa itu, beasiswa putri daerah. Akhirnya aku dapat, jadi selama 3 tahun aku kuliah, aku beasiswa dari pemerintah Kabupaten Samosir untuk kuliah di pariwisata. Oke, hebat banget nih kakak nih. Oke, mungkin nanti bisa dibagiin Kak tips and trick gimana cara dapat beasiswa kali ya Kak ya. Nanti di akhir nih aku pengen nanya nih. Oke, selanjutnya aku mau nanya nih Kak tentang konsentrasi nih. Kalau di jurusan ini ada nggak Kak konsentrasinya? Sebenarnya kalau bedanya ya di kampus Politeknik Pariwisata Medan ini, konsentrasinya itu kita nggak terlalu banyak ke buku. Kita lebih banyak pengaplikasian. Jadi ketika nanti sudah tamat, kita boleh memilih mau lanjut ke jurusan pemasarannya atau perencanaannya. Kalau aku sendiri lebih konsen ke perencanaan karena niatnya nanti pengen jadi konsultan. Jadi harus konsennya ke perencanaannya. Oke, jadi bisa milih gitu ya nantinya ya. Oke, itu tuh di sistem perkuliahannya atau gimana Kak? Atau di kuliahnya belajar semuanya? Kalau di atau kuliah, nanti kali ya? semua sih belajar, kita belajar perencanaan, belajar pemasaran. Tinggal nanti ketika sudah wisuda, tinggal memilih kita mau lanjutnya ke arah yang mana. Oke. Nah, kalau ngomongin tentang jalur masuknya nih Kak ya, di Politeknik Pariwisata Medan sendiri, itu jalur masuknya ada apa aja Kak? Kalau jalur masuk nih, banyak pertanyaan memang tentang seputar masuk ke kuliah di sini ya. Ada jalur SBM dan SMM. Mereka mengira SBM dan SMM ini disamakan dengan masuknya universitas. Tapi itu beda. SBM itu SBM khusus untuk Kementerian Pariwisata dan SMM untuk pariwisata. Kalau SBM ini jalurnya sama ya. SBM ini kita ujian masuk bersama, tapi kalau kita untuk milih SBM, kita bisa milih kuliah di Medan, di Bandung, di Bali, Lombok, dan Makassar. Nah, kalau kita yang SMM, itu khusus untuk pemilihan penempatan di Politeknik Pariwisata Medan. Oke, itu informasinya bisa diakses di mana Kak? Itu bisa diakses di Instagramnya Politeknik Pariwisata Medan. Oke, pasti di situ di-share juga ya informasi-informasinya. Untuk Camaba bisa banget di-search di Instagramnya Politeknik Pariwisata Medan. Oke. Nah, biasanya penerimaannya tuh Kak, untuk seangkatan gitu ya, di jurusan ini berapa orang Kak? Terus angkatan itu hanya 60-an, 60 sampai 70. Oh, oke. Jadi lumayan ini ya, lumayan sedikit gitu ya? Iya, sedikit untuk masuknya. Oke, pasti lumayan keketatannya persaingan masuknya juga lumayan juga ya. Karena yang diterimanya kurang dari 100. Iya, karena memang biasanya orang itu gagalnya itu di tes wawancara biasanya. Jadi tesnya tuh ada apa aja Kak? Ada tulis juga, wawancaranya juga gitu ya? Wawancara dan tes kesehatan. Oke, jadi ketiga-tiganya harus bisa lulus gitu, baru nanti dinyatakan sebagai mahasiswa Politeknik Pariwisata Medan ya. Oke, ini mungkin agak berbeda gitu ya dengan penerimaan di universitas pada umumnya ya, karena ada wawancaranya juga. Oke, nah selama kuliah nih Kak, setelah menyelesaikan studi banyak banget pasti pengalaman gitu ya, yang bisa dijadiin pelajaran nih buat para maba. Nah, boleh ngasih tips nggak Kak ke para maba gitu, apa sih yang harus mereka lakuin biar bisa survive di jurusan ini? Biasanya orang-orang yang memilih jurusan pariwisata ini adalah orang-orang yang gagal SBMPTN, gagal di undangan pastinya. Jadi nanti semester 1, semester 2 kita akan menemukan orang-orang yang tidak semangat belajar, yang nanti jika ditanya, kenapa kamu pilih jurusan ini? Biasanya nanti mereka akan jawab, karena jurusan ini yang paling panjang namanya. Itu hal-hal yang lucu ya kalau aku dengar dari maba-maba. Tapi aku ingin sampaikan kepada maba, ketika kamu nggak lolos di SBMPTN, jangan jadikan ini sebagai alat untuk, yaudah yang penting kuliah. Karena jurusan ini jurusan yang menurut aku adalah jurusan yang paling bagus ya kalau untuk di pariwisata untuk memajukan perekonomian Indonesia. Penting sekali anak perencanaan dan pemasaran. Jadi ketika kamu
ternyata akhirnya lolos di jurusan ini, jangan disia-siain. Karena nanti sendirinya akan ada proses penemuan kenyamanan di jurusan ini. Kalian oke lah, mungkin ketemu dengan teman-teman SMK dari pariwisata, ternyata kalian anak SMA. Pasti bingung kan, belum punya ilmu pariwisata. Ya, kita punya banyak buku, punya banyak artikel-artikel untuk bisa mengasah ilmu kita, kemampuan kita. Carilah teman-teman yang suka untuk belajar. Nah, kalau di pariwisata ini kan gak harus belajar ya, karena ada jalan-jalan juga. Jadi, sembari belajar, bermain, jalan-jalan, traveling, itu hal yang menyenangkan untuk anak muda sembari kuliah. Oke, jadi jangan sia-siain gitu ya kalau misalnya udah dapat kesempatan buat masuk ke jurusan ini. Oke. Nih Kak, ini pertanyaan yang banyak juga ditanya ini tentang prospek kerja dan alumni itu biasanya kerja di mana Kak? Kalau prospek kerja ya, kalau D3 ini kan enaknya kita bisa langsung kerja. Kita boleh kuliah, boleh, langsung kerja juga boleh. Kalau untuk D3 ini biasanya kita bisa kerja di kedinasan. Namun kalau untuk mengambil konsultan, kita harus lanjut S1, S2. Kita bisa ngambil S1 terapan, nggak harus S1 yang seperti normal biasanya. Dan kebanyakan juga bisa untuk lanjut ke pelayaran, bisa kerja di bank juga diterima karena kita ada ilmu marketingnya. Kita bisa kerja di bagian-bagian marketing, mau di perusahaan, di startup, itu bisa semuanya. Oke. Oke, tadi dijelasin nih untuk prospek pekerja dan alumni itu ternyata luas gitu ya kerjanya. Namun ada beberapa pekerjaan yang memang mengharuskan S1 dulu gitu ya. Seperti konsultan gitu. Oke, nah Kak, pertanyaan terakhir dari aku nih Kak, sebelum kita beralih, aku pengen nanya tentang tips and trick dapat beasiswa gitu ya. Tentang rencana dan harapan setelah lulus Kak, ke depannya seperti apa? Kalau untuk tips dan trik beasiswa itu adalah kita harus sering mencari informasi. Mencari informasi dari orang-orang yang sudah mendapatkan beasiswa. Nah, kalau untuk beasiswa di Politeknik Pariwisata Medan ini ada 3 beasiswa putra-putri daerah dan beasiswa kurang mampu. Kalau untuk kedua beasiswa untuk yang kurang mampu dan berprestasi ini nanti boleh didaftar ketika sudah semester 2 atau semester 3. Bisa diajukan kepada dinas pariwisatanya masing-masing. Apakah sudah ada perjanjian antara dinas pariwisata nanti mereka akan menyaring putra-putri daerah yang berhak untuk memperoleh beasiswa dari dinas masing-masing. Dan tadi tentang ini ya, untuk rencana ke masa depan ya, setelah udah wisuda nanti. Rencananya sih harusnya tahun ini mau ngambil lanjut kuliah. Kemarin ada rencana untuk lanjut di Australia, namun karena COVID akhirnya berhenti dulu, jadinya beralih untuk kembali kontribusi ke daerah, karena putra-putri daerah kan. Jadi harus kembali ke daerah asal, berkontribusi, yang nantinya mengelola homestay, jadi narasumber untuk desa wisata di sana, bantu-bantu pemerintah, bagaimana caranya untuk bisa menaikkan kunjungan wisatawan di Samosir. Oke, amin, amin. Semoga rencana dan harapannya terwujud ya Kak, dan dimudahkan gitu ya jalannya ya. Amin. Oke nih Kak, aku mau nanya nih Kak tentang beasiswanya nih Kak. Gimana sih perjalanannya? Terus tips and trick nih buat para camaba. Gimana sih caranya biar bisa dapat beasiswa gitu? Untuk yang beasiswa putra-putri daerah itu adalah jumlah yang cukup banyak ya nominalnya dibandingkan beasiswa kurang mampu dan prestasi. Kalau bisa dibilang nominalnya 8 juta gitu per tahun yang kita dapat. Perjalanan untuk mendapatkan beasiswa ini juga nggak mudah ya, karena waktu itu ada 10 orang yang mendaftar beasiswa putra-putri daerah dan kita harus disaring dengan contoh penyaringannya itu adalah apa yang udah kamu kasih kontribusi ke daerah kamu. Nah, waktu itu kontribusi yang udah aku lakukan adalah aku punya blog. Jadi di blog itu aku menceritakan tentang Kabupaten Samosir, aku menceritakan tentang budaya mereka, aku juga menceritakan membantu pemasaran kampus. Nah, jadi itu salah satu poin dari aku untuk bisa mendapatkan beasiswa. Dan poin yang kedua adalah mendapatkan beasiswa ini, apakah kontribusi selanjutnya? Apakah
bisa mempertahankan nilai, bisa menjadi contoh baik di kampus untuk bisa dicontoh oleh mahasiswa-mahasiswa lainnya, itu juga penting. Dan kalau sudah mendapat beasiswa ini kita harus aktif ya, nggak hanya aktif di kampus, tapi aktif di luar. Jadi untuk mendapatkan beasiswa ini kita benar-benar jadi mahasiswa yang sibuk, sampai-sampai waktu untuk nongkrong sama teman-teman itu semakin sedikit waktunya, karena antara waktu komunitas di luar, komunitas di kampus, pembelajaran, harus antar daerah. Jadi memang untuk mendapatkan beasiswa itu nggak mudah, dan kita harus benar-benar bertanggung jawab atas apa yang kita dapat. Oke. Dan pastinya cerita kali ini jadi mudah-mudahan jadi inspirasi gitu ya buat teman-teman, karena sebenarnya banyak banget beasiswa gitu ya di luar sana ya. Oke, halo Kak Stella. Iya, Kak. Suara aku kedengar, Kak? Kedengaran, Kak, kedengaran. Oke. Ini Kak, di atas ada yang nanya nih, kalau jurusan ini katanya harus fasih bahasa Inggris nggak, Kak? Dari Anca SND katanya. Ya, kemarin juga ada beberapa banyak DM ya tentang fasih bahasa Inggris. Sebenarnya tidak harus fasih, tapi dia harus mau belajar. Dan kalau dipikir-pikir ya, kita dari SD sampai SMA sudah belajar bahasa Inggris. Jadi otomatis bahasa Inggris dasar pasti kita sudah punya ilmunya. Bagaimana menjawab sapaan hai, memperkenalkan diri itu mungkin kita sudah tahu ya. Itu udah jadi kunci yang harus kita pegang ketika nanti wawancara. Jadi di saat wawancara itu ya persiapan lah dirinya. Lebih baik jujur daripada menjawab namun jawabannya itu lari dari pertanyaan si pewawancara. Jadi bahasa Inggris sambil kuliah juga bisa sambil dipelajari gitu ya Kak ya, seiring berjalannya waktu ya. Jadi pas lulus udah agak-agak bisa gitu ya. Oke. Iya. Kak Sela, sebelumnya makasih banyak nih udah mau sharing dengan kita. Mungkin ada closing statement atau informasi tambahan atau motivasi gitu dari Kakak untuk teman-teman, boleh Kak, silakan. Untuk motivasinya di era COVID ini, jangan takut ya jika banyak maba yang salah jurusan. Sebenarnya nggak ada yang salah jurusan. Itu udah dikasih sama yang di atas, kalian dapat ini. Jika memang ekspektasinya tidak sesuai dengan yang kalian inginkan, ya kalian harus bisa menggali ya potensi diri. Lihat sisi baik dari jurusan ini, jangan memandang negatifnya. Karena kalau terus memandang negatif, kalian nggak akan menemukan kenyamanan. Justru kalian akan nanti nilainya rusak, bisa di drop out dari kampus. Jadi ya harus lihat sisi positif dari jurusan ini, nikmati, bergabung dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan kalian, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Oke, jadi melihat sisi positif gitu ya dari apa yang terjadi sama diri kita, sama jurusannya, terus nantiasa mengembangkan diri gitu ya Kak ya? Ya. Oke, terima kasih banyak Kak Stella udah mau sharing dengan kita tentang informasi jurusan, pengalaman-pengalamannya yang pastinya jadi inspirasi nih buat teman-teman. Oke, sukses terus ya Kak Stella ya. Ya, terima kasih Kak. Terima kasih teman-teman. Iya, terima kasih.